ketahui yang pertama, apa itu nifaq? Kemunafikan dibagi oleh ulama dalam berbagai macam. Yang tertinggi adalah nifaq i'tiqadi. Nifaq atau kemunafikan dalam akidah. Mereka itu adalah orang-orang yang yubtinul kufra, adalah orang yang menyembunyikan kekufuran, walakinnahu yuzhirul iman, tetapi menampilkan keimanan. Jadi sebenarnya orang-orang yang munafik dalam kategori kemunafikan secara akidah, orang ini adalah menyembunyikan kekufuran. Pada hakikatnya mereka tidak beriman, tapi yatazahar bil iman, berpura-pura menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang beriman. Hakikat orang yang seperti ini, orang-orang kafir yang kemunafikannya dalam kategori nifaq i'tiqadi ini, pada hakikatnya adalah kafir. Mereka adalah termasuk kelompok kufar, orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena iman tidak ada di dalam kalbu mereka. Namun dari sisi perlakuan terhadap mereka, karena mereka menyatakan diri sebagai mukmin, maka mereka tetap diperlakukan secara lahiriah dengan ketentuan hukum syariat. Kenapa demikian? Karena hukum syarak diletakkan di atas fakta-fakta yang lahir. Ya, hukum syarak diletakkan di atas fakta yang lahir. Kalau dia mengaku beriman, mengaku muslim, maka kita perlakukan dia sebagai seorang muslim. Bagaimana dengan akidah mereka yang kufur, yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka, padahal mereka berpura-pura dalam Islam? Kita tidak masuk ke dalam kalbu mereka. Karena itu ada kaedah yang dirumuskan oleh para ulama, nahnu nahkumu ala zawahiri wallahu yatawalla saraira. Nahnu nahkumu, kita meletakkan hukum ala zawahir, atas sesuatu yang zahir. Ya, dia mengaku muslim, kita berlakukan sebagai muslim. Bagaimana dengan hatinya yang tidak ada iman, bahkan yang ada di dalam kekufuran? Wallahi yatawalla, Allah yang mengurus urusan yang tersimpan sebagai rahasia di dalam kalbunya itu. Tetapi kalau kita berbicara hakikat, sebagai peringatan bagi orang-orang seperti ini, mereka ini adalah pada hakikatnya adalah kafir. Kenapa? Karena tidak ada iman di dalam kalbu mereka. Tapi secara pribadi-pribadi kita tidak bisa tunjuk. Mengapa? Karena kita tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Tetapi kita bisa mengatakan berdasarkan kepada tentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang kafir
Orang-orang munafik pada hakikatnya adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena di dalam hati mereka itu tidak ada iman. Itu namanya nifak apa? Nifak i'tiqadi. Nifak dalam perkara akidah. Yang berikutnya adalah nifak amali. Nifak di dalam perbuatan. Nifak di dalam perbuatan. Yang dikatakan nifak di dalam perbuatan adalah orang-orang yang ada iman di dalam kalbu mereka. Mereka mengaku sebagai Muslim, tetapi karena kelemahan mereka, orang-orang ini terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, kelompok yang seperti ini digolongkan kepada kelompok al-fasiqun, orang-orang fasik. Iman ada, mengaku Islam, tapi perangainya, terajonya, perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan orang-orang munafik. Seperti apa? Paduto, kalau mengecek, ringan benar. Kemudian berkhianat dengan amanah yang diberikan. Ingkar apabila berjanji. Kemudian kalau bermusuhan, lupa batas. Ada 4 tanda kalau dimiliki oleh seseorang 4 tanda itu, orang itu benar-benar munafik tulen. Nah, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau selama ini barangkali kita sering mendengarkan ayatul munafik salas. Tanda orang munafik 3. Di dalam hadis lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, ada 4 perkara. Man kunna fihi, siapa yang ada pada dirinya 4 hal itu, kana munafiqan khalisa, dia benar-benar munafik tulen. Yosabana munafik benar. Kalau ada satu bagian, wa man kanat fihi khaslatun minhunna, siapa yang ada padanya sebagian dari yang 4 itu, kanat fihi khaslatun minan nifaq, berarti ada sebagian kemunafikan, 1/4 kemunafikan pada diri orang. Hatta yada'aha, kalau dia ingin lepas dari itu, tinggalkan semua. Apa itu?
Yang pertama, idza tumina khan. Apabila diberikan amanah. Khana, ia berkhianat. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, wa idza haddasa kadzab. Apabila dia bicara, bohong. Yang ketiga, wa idza ahada ghadar. Kalau dia berjanji, dialah yang mengingkari janji. Dan yang terakhir, kalau yang tiga tadi sama dengan ayatul munafik salas. Tapi yang terakhir, dan ini banyak sekarang, wa idza khasama fajara. Apabila dia bermusuhan, apabila dia bertikai dengan orang, dia tidak menjaga mana hak mana batil. Dia halalkan segala cara untuk memenangkannya dan menjatuhkan orang lain. Ini terjadi banyak pada orang. Bahkan maaf saja, di saat sekarang ini banyak perdebatan-perdebatan terjadi melalui media sosial, tidak sedikit orang-orang yang mengaku tahu ilmu agama, kan hobi betul sekarang mengambil ceramah orang kemudian menghantam dan mendebatnya. Padahal kan tidak mesti seperti itu. Untuk apa? Kalau kita tidak sependapat dengan pandangan orang, ya jelaskan saja tanpa harus menyebut ini, itu dan berbagai macam. Apalagi sekarang mudah sekali melabel-label. Ahlul nifaq, ahlul fisqi, ahlul bid'ah. Dan di sisi lain, mudah pula melontarkan tuduhan tidak ahlu sunnah, khawarij, mujassimah, wahabi dan berbagai macam. Nah, saya melihat di dalam perdebatan-perdebatan itu muncul sikap fujur. Apa itu? Dicari dari sekian ratus pernyataan kelompok tersebut, diambil cik dan meleset, dan itulah yang dipatubian. Coba lihat sekarang. Dan itu jauh dari semangat mencari yang hak. Jikalau kita berkhusumat atau ikhtisam, bertikai di dalam suatu persoalan, tetaplah menjadi orang yang pandai menjaga hak dan batil. Jangan membuat kesimpulan yang tidak dikatakan orang, kemudian kita katakan bahwa itulah pernyataannya, kemudian kita salahkan dia. Itu bukan suatu metode ilmiah yang objektif, yang nazih, yang bersih. Tampak di situ yang muncul adalah ego untuk menunjukkan kita hebat, dan yang ada adalah nafsu mengalahkan, bukan untuk mencari kebenaran. Apalagi kalau kita turun di tingkat intelektual itu.
di tingkat intelektual. Jadi kalau ada orang berdebat, nanti kecian da orang tu selama 15 minit sekian kalimat, ciek meleset. Anak itu tu nanti ambil di patubian di sini. Nanya untuk A. Nah, itu khusumat tapi fajir. Orang kalau labatikai, tak peduli halal haram. Berbagai cara ditempuh untuk menjatuhkan orang lain. Itu karakter orang munafik begitu. Kenapa? Karena orang yang munafik tidak peduli dengan hak. Nah, apalagi kalau dibawa ke tingkat masyarakat yang awam dalam masalah agama. Coba lihat bagaimana sekarang perseteruan-perseteruan kekuasaan dalam politik, bahkan pertikaian di tengah masyarakat. Mereka tidak lagi mempedomani batas-batas yang telah digariskan oleh syarak. Yang penting, ambo menang. Kan itu gini. Lawan ambo tersinggung. Nah, jadi, kalau ada orang mengaku Muslim, tetapi memakai semboyan, tidak ada teman abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Kalau ada orang berpolitik memakai semboyan itu politik kemunafikan. Jadi berkawan jauh orang hanya kerana sama kepentingan. Kalau tidak sama kepentingan, ya lawan. Terserahlah orang berada di atas yang hakkah atau di atas yang batil, terserah. Yang penting, tak sama kandaknya jawab. Nah, kalau kaedah atau cara berfikir seperti itu dibawa sekarang ini, mungkin tak tangguh masuk kelompok munafik, nifak amali. Nifak di dalam perangai dan perilaku. Dan ada juga ulama mengatakan ada nifak qauli. Tapi sebenarnya kalau kita lihat cukup dua itu pembagiannya. Ada nifak i'tiqadi dan ada nifak amali. Nah, nifak i'tiqadi pada hakikatnya adalah kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari iman. Walaupun pada lahirnya dia menyatakan beriman. Nah, di dalam ayat surat Ali Imran 167 itu, waliya'lama, di peristiwa yang terjadi di dalam pertempuran Uhud itu, di mana kaum muslimin mendapatkan musibah. Apa di antara hikmahnya? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا. Dan supaya Allah mengetahui. Apakah makna Allah mengetahui di sini berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu sebelumnya? Bukan. Kalau begitu kita berkeyakinan keliru kita di dalam beriktikad, berarti Allah hinggap padanya ketidaktahuan, kemudian muncul pengetahuan. Mustahil. Itu yang dikatakan dengan teori al-bada' namanya. Itu diyakini oleh sebagian Syiah bahwa ilmu Allah itu diawali, ada sebagian yang diawali dengan ketidaktahuan, kemudian muncul tahu dia. Kita tidak menerima keyakinan seperti itu.
Kita yakin bahwa Allah Maha tahu dengan segala sesuatu semenjak azal. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Dia telah mengetahui apa yang ada, yang akan ada sampai kapanpun tanpa ada batas. Ilmunya maha sempurna. Dialah al-awwal dan dia al-akhir. Dialah yang awal tanpa permulaan dan ilmunya ada padanya tanpa permulaan pula. Dia al-akhir, dialah yang akhir, tapi bukan berarti nihayah. Bukan berarti Allah berakhir. Dan ilmunya begitu. Tidak ada batasnya. Jadi apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, termasuk siapa orang-orang munafik di kalangan mereka yang tinggal di Madinah yang mengaku Muslim, Allah tahu. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha tahu dengan apa yang tersimpan di dalam dada. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah Maha halus, Maha memberitakan, karena itu tidak ada yang tersembunyi dari. Terus kenapa dikatakan waliya'lamal ladzina nafaqu? Maknanya adalah supaya Allah membuktikan ilmunya kepada manusia, di mana orang-orang munafik yang bersembunyi tadi dengan lisan mereka. Ya kan, orang munafik kok pandai mengecek, santiang membuat alasan, sehingga banyak orang terkecoh, tertipu dengan alasan-alasannya. Padahal mereka mengarang alasan itu, merangkai kalimat-kalimat untuk menyembunyikan hakikat yang ada di dalam hati mereka. Makanya di penghujung ayat itu, ayat 167, perhatikan, ada di situ, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulut mereka yang tidak ada di dalam hati mereka. Nah, jadi kalimat yang mereka ucapkan, pernyataan yang mereka sampaikan adalah sebagai apa? Sebagai kamuflase terhadap apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, manusia tentu tidak bisa mengetahui hakikat yang ada di dalam kalbu. Karena itu tidak sedikit orang yang tertipu dengan pernyataan orang-orang munafik ini. Nah, itulah yang dimunculkan oleh Allah. Apa yang ada dalam ilmunya itu, yang tidak diketahui oleh manusia, ditampilkan melalui apa? Melalui peristiwa. Melalui peristiwa. Diizinkan oleh Allah suatu peristiwa terjadi, di situ tersaringlah antara mukmin dengan munafik. Nah, itulah salah satu hikmah dari perang Uhud yang sering saya katakan, bahwa musibah yang datang itu datang ada kalanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tampian yang menyisihkan antara atah dengan beras. Yang menyisihkan padi yang berisi dengan yang hampa. Ketika dia ditampi,
maka yang hampa akan berterbangan. Nah, setelah diperlihatkan oleh Allah, mereka terbuka hakikat mereka sebenarnya. Jadi kalau membuat alasan jolai setelah ketahuan seperti itu nanti kecen orang awak. Samo jo menyuruh dibalik ilalang salai lainnya. Tapi kalau sebelum terungkap siapa mereka, mereka pandai menyuruh dibalik tembok tu. Jadikan kawan kita, teman kita, bahkan kita menitip rahasia kepadanya, curhat pula, padahal dia munafik. Nah, ketika ada batu ujian di dalam kehidupan, baru ketahuan, oh indah amanah orang korupsi. Cie wak sampein 10 belum keceng ke orang. Tidak amanah. Bohong mudah. Nah, jadi itu makna waliya'lamal ladzina nafaqu. Supaya Allah menunjukkan apa yang ada dalam ilmunya tentang orang-orang yang munafik.